selamat datang di channelnya Uncle Jo. Ya, ini ada Aunty. Halo Aunty Jo. Ini ada, jangan lagi ngikat rambut ting atuh. Ini guys. Ini ya, gue ada keresahan itu sebelumnya dari beberapa waktu lalu nih, geng. Gue ngeliat ya ada yang datang ke Uncle Jo workshop, peserta workshop. Ini fenomena yang menurut gue agak sedikit kayak perlu disampaikan deh. Jadi ada peserta workshop itu mereka curhat baru di PHK, baru diberhenti dari kerjaan. Jadi mereka lagi mulai baru mencari bisnis sekarang ini, dan tentu kan kalau bikin kedai kopi kan butuh waktu ya, butuh proses gitu. Nah, gue pengen nanya sedikit dari Aunty Jo nih. Kan dia juga sebetulnya kerja nih, employee kan, lu kan? Ya. Kerja. Nah, lu sendiri gimana nih di kerjaan tuh, udah ada masa depannya atau enggak nih sebenarnya? Wah gila. Lu nggak takut diberhentiin, geng? Kalau lu diberhentiin gimana? Apa yang terjadi? Sebenarnya sih kalau misalnya pahit-pahitnya nih gue harus berhenti ataupun diberhentiin. Ya, alhamdulillah sih gue udah punya bekal kedai ini gitu. Jadi mungkin itu memang jalannya dan saatnya gue untuk fokus di kedai gitu. Sekarang belum fokus kan? Oh sekarang belum, masih 50% aja. 50% ya. Mudah-mudahan gue juga bisa terus bikin workshop lah sebulan 4 kali di sini ya. Iya. Mau banget. Lumayan kan ada tambahan buat ibu manajer. Iya. Jadi gue perhatiin nih, kalau bikin kedai itu kan gak langsung instan jadi duit, geng. Yap. Iya dong. Iya. Ya kan. Nah, jadi kemarin itu ada orang peserta workshop itu dia curhat lah. Dia istrinya nggak kerja, anaknya 2. Terus suaminya tuh kerja di tour and travel. Jadi bawa tamu-tamu kemana-mana lah gitu, keliling dunia. Tapi sekarang tuh bener-bener terdampak banget sama COVID. Gue yakin sih itu nggak cuma dia doang nih, yang lain juga pasti ngalamin. Dan mungkin baru muncul beberapa yang memang curhat atau berkeluh kesah lah dia bahwa sekarang kondisi ekonominya sulit dan lain-lain. Nah, mereka baru sekarang mencari bisnisnya, baru mau mulai ngebangun gitu. Nah, itu yang menurut gue kayaknya gue perlu bahas sedikit deh. Kira-kira gue ada beberapa saran sih ke teman-teman yang memang urgent butuh duit. Nah, gue saranin ini deh. Reseller. Benar banget. Iya enggak? Iya. Maksud gini loh, lu nggak perlu Nggak skill. perlu, dan nggak perlu tempat kayaknya. Maksudnya dia bisa buy online juga nggak sih? Betul. Nah, Jadi si Kapiten Coffee Beer ini, gue rasa ini satu peluang yang bagus banget nih guys. Lu nggak perlu belajar skill khusus mengolah kopi gitu. Kayaknya bisa cepet kan? Maksudnya lu nggak perlu belajar kopi terus ngebangun brand dulu, ya. langsung jualan. Karena brandnya ya udah dari sini. Iya, nah gue rasa ini satu saran atau tips lah kalau kalian lagi butuh backup income ataupun cari income tambahan, mungkin bisa jadi resellernya Kapiten. Ya. Benar. Iya nggak? Kalau misalnya mereka mau offline pun, maksudnya nggak di online gitu, offline. Ya mereka kan bisa standby di mana setiap malam minggu, terus Ya, betul. share lah gitu. Jadi cuman kayaknya sih kalau yang sekarang musim kan mereka jualan kayak di mobil-mobil gitu kan. Ya, betul. Nah, tinggal buka kap mobil belakang, mungkin kalau nggak ada juga ya buka apalah gitu. Terus Kalau nggak punya taruh mobil? kursi-kursi jadi. Kalau nggak punya mobil, jadi harus beli mobil dulu. Nggak juga. Sepeda. Sepeda. Oh, kalau nggak punya sepeda, Kayaknya ngelapak aja bisa deh. tapi menurut gue sih ini Worth it. potensinya banyak banget. Jadi ada beberapa yang memang mungkin nanti gue bisa ngobrol sama ownernya si Kapiten ini di mana. Nah, putus. Jadi ini peluang yang menurut gue cukup mudah, simple, bukan mudah ya, simple. Teman-teman bisa juga beli harga reseller, tawar-tawarin ke kedai-kedai. Ya. Bener gak, geng? Benar. Jadi- Kalau misalnya dia pengen
maksudnya dia apalagi dia punya banyak channel ya. Terus kan dia istrinya apa suaminya tuh yang kerja di travel. Iya, travel. Suaminya. Kan, pasti dia channelnya banyak gitu. Kenapa Banyak. nggak sih dia pakai channel dia sendiri untuk brandingin si ini gitu. Maksudnya buat jualan ini gitu. Kan dari mulut ke mulut sebenarnya siapa tahu temen dia mau jadi reseller lagi kan lumayan. Betul. Income juga buat dia. Betul. Jadi mungkin ini cara tips paling sederhana, simple dan gampang lu lakukan adalah reseller kapiten. Nanti kalau misalnya butuh supplier di kota mana, nanti lu komen aja di bawah, nanti gua kasih linknya atau kontaknya. Gitu. Bener kan? Betul. Nah, selain kapiten apa lagi kira-kira peluang bisnis yang instan, cepat? Just tip. Just tip bisa. Wah, just tip boleh tuh. Orang kan lagi takut-takut keluar rumah, takut lagi mau apa tuh udah. Oh, iklan guys. Jadi just tip kalau nggak salah kemarin lu jalanin ya, Geng? Gimana Geng tuh Iya. just tip, Geng? Untungnya gimana sih caranya? Nggak Jadi ngerti sebenarnya gua. sih kalau misalnya si just tip itu kita bisa, kalau misalnya kita punya apa sih kayak model kartu diskon atau apa gitu, nah itu tuh sebetulnya lebih kita untungnya tuh lebih banyak gitu. Kartu Tapi diskon dari? si brand tersebut gitu. Jadi ada beberapa brand yang dia memang mengeluarkan kartu diskon yang khusus untuk para just tipper, biasanya sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue pribadi sih belum sampai ke arah situ gitu, dan gue tuh cuman ngambil si keuntungan tersebut dari jasa just tipper sendiri gitu. Contoh per barang kita dapat misalnya kalau misalnya barangnya itu besar atau harganya juga tinggi, kita ngambilnya satu barang itu 20.000. Oh, oke. Biasanya. Jadi Ini ada harga barangnya 100.000 ditambahin 20.000. betul. Oh. Istilahnya itu tuh kayak jasa kita gitu loh. Ya udah warawiri, udah capek waktu lu, benar. Gitu kan. Dan itu tuh benar-benar yang harus kayak kita tuh ngatur waktu, ngatur strategi, jangan sampai kita udah standby di counter A, tiba-tiba ada yang order di counter B, terus kita harus lari ke counter B gitu. Yang nggak gitu, lu bakal capek gitu. Makanya gue sangat menghargai orang-orang yang suka ngejust tip tuh, karena memang ngejust tip tuh nggak mudah, tapi dapat uangnya memang mudah gitu. Karena dengan lu cuma taruhlah ada temen lu yang nitip barang 5 piece aja lu udah dapat 100.000 gitu. Walaupun si 100.000 itu memang belum lu makan, belum parkir, mungkin belum apa gitu, tapi seenggaknya itu kan keuntungan dari just tip lu sendiri gitu. Iya, kalau sehari cepet udah sebulan 3 juta geng ya? Mantap kan? Kok gampang banget hitungnya ya? Ya walaupun nggak semudah itu guys. Cuman emang salah satunya sih kita memang harus punya modal. Oh, Karena ada kan modalnya kita ya. beliin Belanjain duluan. dulu. Iya, Oh, kita itu belanjain dia just tip itu nggak dia transfer dulu ya? No. Jadi sebetulnya gini, kalau misalnya memang dia teman, maksudnya kita memang kenal baik dengan dia gitu, dan dia memang biasa nge-just tip kita gitu. Kalau gue sih sistemnya kepercayaan. Oke. Tapi kalau misalnya dia baru nge-just tip kita harus tunggu dia transfer dulu nih. Oh, Gitu. kalau sama orang yang baru lu kenal Ya, atau oke. Kita harus tunggu dia transfer, baru kita beliin. Nah makanya gue selalu pakai sistem dari pagi, taruhlah misalnya dari buka si mall itu sampai jam istirahat itu gue close. Oke. Terus gue data barang-barang apa aja yang harus gue beli. Sudah makan siang, baru gue beli barang-barangnya. Oh. Jadi jangan sampai kita warawiri nggak jelas gitu. Karena nyari satu barang tuh kadang kita suka kayak harus pegang handphone. Iya betul. Size-nya nggak ada, terus tiba-tiba yang kita post dia milihnya yang nggak kita post gitu. Kita harus cari barangnya gitu, dan itu benar-benar makan waktu dan tenaga. Jadi kalau di masa ini sih, kalau misalnya memang kita modalnya memungkinkan, menurut gue just tip juga bisa jadi salah satu pilihan. Ya mulai dulu aja dengan just tip yang murah-murah, bener gak sih? Gak usah yang mahal-mahal kan? Iya, maksudnya atau lagi nih kita nge-just tip pada saat satu brand itu dia lagi adain diskon. Oke. Gitu. Jadi misalnya nih salah satu brand baju Zara gitu kan. Gue gak di-endorse soalnya. Terus kalau misalnya dia lagi diskon itu lumayan banget. Maksudnya benar-benar orang tuh kayak cari parfumnya, terus baju-bajunya kan emang dia bagus banget gitu. Nah
kalau di Oke, lanjut. Oke, sip. Jadi ini ada dua nih jadinya. Dari gua yang kapiten, dari Aunty yang Justip. Nah, yang Justip ini modalnya kira-kira nih berapa nih, geng? kalau misalnya kita nggak mau ngambil banyak, Ya. sebenarnya dengan budget 1 juta pun itu udah bisa Oh, berangkat Justip. 1 juta bisa ya? Bisa. Ongkos segala macam? Maksudnya gini loh, 1 juta tuh itu anggap kita beli barang titipan orang gitu. Nah makanya kita bilang better ngambil Justip pada saat Bisa. iya bisa gitu. Itu nggak diprotes sama yang nitipin harganya, misalkan kok jauh banget atau apa nggak? Maksudnya gimana? Iya, maksudnya orang kan misalkan nitipin barang, dia tahu nih harga ini barangnya kan lu bisa akses di online ataupun di website si brand yang kita mau. Sebenarnya sih Dia kalau nggak misalnya protes. Justip itu kita tuh bener-bener yang harga realnya dari tag-nya, kalaupun dia diskon ya kita kasih lihat harga diskonnya. Oke. Misalnya diskon 20%, taruhlah jadi 80.000. ya oke lah 80.000 gitu kan. Ya kita kasih lihat gitu memang harga 80.000 tapi ada fee-nya gitu. Maksudnya fee Justip, Justip. biasa Justip itu sendiri 20.000. Ongkir nggak perlu bayar ya? Mungkin itu nanti di belakang. Ongkir mah nanti waktu ngirim-ngirim barang ya? Ya. Oh iya, oke. Itu sih urusan belakang lah istilahnya gitu. Kalaupun seandainya dia itu ngambil barangnya banyak misalnya, nah kita bisa free ongkir. Oke. Maksudnya kita kasih apa ya? Kayak apa sih kalau kasih free ongkir tuh supaya dia merasa oh ya gue udah belanja banyak ya wajar lah kalau gue free ongkir gitu. Kasih bonus. Ya bonus lah. Oke. Jadi lumayan ya, ada jualan kapiten, lu modalnya juga nggak nyampe 1 juta, beli 1 kerat dulu, lu bisa puterin. Udah gitu, ngomong-ngomong kapiten ini 1 botol bisa dapat 2 cup yang 12 oz. Jadi lu misalkan harga modalnya ini lu jual misalnya 20.000 atau 25.000, kalau lu bagi 2 jual 15.000 dapat 30.000 dua. Lebihnya lumayan. Udah cakep banget dah. Nah, itu yang ketiga menurut gua peluang bisnis yang perlu boleh ditawarkan adalah jualan susu. Kayak? Ya misalkan kita kan ngambil sama pabrik nih, Oke. kita tawarin ke rumahan. Lebih bagus lagi kalau bisa nawarin ke coffee shop. Enggak, maksudnya kalau dia beli di mall kan, jadi nggak semua orang bisa akses ke pabrik. Nggak semua orang bisa akses ke pabrik, tapi lu bisa minta ke coffee shop, khususnya ke Uncle Joe sih sangat memfasilitasi kalau orang mau ngambil harganya harga pabrik. Iya. Boleh-boleh aja dapat harga pabrik, lu bisa jual. Nah, Jual misalnya kalau di mall harga mall kan 26.000, 25.000. Lu jual 18.000 aja susu fresh milk cream. udah banyak yang mau. Banyak yang mau pasti. Jadi misalnya kita ke teman-teman kita, ke dalam komplek perumahan. Benar-benar. Maksud gue itu peluang juga yang boleh digarap lah. Ada 3 tuh ya, tinggal kalian mau atau enggak ambil peluangnya. Benar. Uncle Joe mensupport atau mendukung jualnya harga pabrik aja. Justip, kapiten jualan susu deh, Indomilk. Tinggal dipilih deh. Tinggal pilih mau yang mana. Modalnya ya udah sampai 1 juta ya. 1 juta udah. 5.000 juga cukup. 5.000 juga cukup. Jadi gua rasa nanti mulai dikembangin kalau udah berputar uangnya gitu. Gua rasa gitu aja, geng. Ya. Thank you ya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe Instagramnya Aunty Jo di Uncle Jology. Aunty Jo. Aunty Jo. Uncle Jology maksudnya. Uncle Jology dan Instagram gua Uncle Jo Coffee Shop. Sampai ketemu. Dah. Asik. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.